caranya kita nih orang tua buat tahu sekolah mana nih yang cocok buat anak kita. Kata Elza kan tadi ada yang tujuannya setelah lulus TK apa nih? Kalau emang pandai baca, pandai menulis, berarti isinya nanti mereka bener-bener belajar doang, ya kan? Terus cara kita menilai yang lain apa Nanti kelihatan tuh sekolahan kira-kira mengarah kemana. Iya, ini bisa dari orang tua menanyakan Mm, kepada pihak sekolah. Yang pertama adalah program sekolahnya seperti apa di programnya. sana. Iya. Kemudian setelah programnya, tujuan Mm-mm. pendidikan di sana itu seperti apa. Kemudian outcome Mm-mm. dari sekolah itu apa. Jadi misalkan dari programnya ini kan sudah terlihat biasanya setiap sekolah gitu. Kalau sekolah yang mempersiapkan untuk tahun ajaran baru, mereka itu sudah memiliki rancangan selama 1 tahun. Nah, di situ bisa kita tanyakan, misalkan sekolah tersebut tidak menyampaikan, nah boleh aja ditanyakan melihat gitu apa sih Mm-mm. program yang ada di sekolah ini selama 1 tahun, kemudian Oh. tujuan dari pendidikannya apa gitu. Kan Mm-mm. ada yang tujuan pendidikannya ini secara apa agamis ada yang ingin apa Mm-mm. sekolahnya ini fokusnya untuk Nasional. ke karakter gitu. Jadi Mm-mm. memang pasti setiap sekolah kan berbeda. Nah, ini bisa ditanyakan gitu. Oke, Kemudian outcome-nya itu anak itu nanti akan seperti apa gitu setelah bersekolah di sini gitu. oke, sip. Nah, terus Niza, yang kebingungan lagi nih. Padahal aku belum nyoba sih, tapi udah dengar-dengar cerita orang tua yang lain, kayaknya, aduh, akan merasakan kesulitan ini. Ada lagi yang cerita. Jadi kita kan orang tua anak berkebutuhan khusus kan pasti nyarinya kalau emang nggak mau di sekolahin SLB, kita pengen di umum nih misal ya. Udah kelihatan nih sekolahnya sekolah inklusi, tapi pas kita temuin ke dalam, kita tanyain, kita kasih tahu anak kita Down syndrome atau berkebutuhan khusus, ditolak. Kalau kayak gitu gimana Banyak kasus kayak gitu juga ternyata. Padahal jelas-jelas sekolahnya inklusi. Nah, untuk sekolah ya baik itu dari TK ataupun nanti masuk ke SD, SMP, SMA gitu. Mm-mm. Memang kita tidak bisa menyamakan semua jenjang pendidikan ini sama dengan idealnya gitu, Mm-mm. idealnya sekolah gitu. Jadi Mm-mm. kan memang ada yang bahkan mereka ini bukan sekolah inklusi gitu, tetapi mereka menerima Nerima. justru gitu. Iya, jadi misalkan kita pas kebetulan mendaftarkan atau menanyakan gitu ya ke sekolah yang memang em, ini adalah sekolah inklusi gitu, tetapi ternyata kita tidak diterima gitu. Mm-mm. Nah, itu ya tadi saya bilang gitu ya, kita tidak bisa meminta semua sekolah itu bisa ideal gitu. Jadi kita mencari sekolah yang bisa menerima, sekolah umum ataupun sekolah inklusi yang memang Mm-mm. benar-benar mau menerima gitu. Kalau misalkan sekolah tersebut aja udah nggak mau nerima gitu, bagaimana eh, saat nanti anak kita dimasukkan gitu. Bahkan saat kita mendaftar aja itu udah ada penolakan ya. Iya, Sebenarnya benar. kalau di dunia pendidikan itu sekarang sudah diharuskan menerima eh, mau itu anaknya berkebutuhan atau tidak tuh harusnya diterima gitu. Nggak boleh nolak ya. Heeh. Walaupun itu bukan sekolah inklusi ya gitu. Mm-mm. Makanya disebutnya sekarang ini mereka masuk ke kurikulum yang berdiferensiasi. Jadi diferensiasi itu kegiatannya semua anak mau itu yang khusus ataupun berkebutuhan ataupun yang tidak berkebutuhan khusus itu mereka bisa tetap melaksanakan pembelajarannya Mm-mm. seidealnya ya seidealnya itu seperti itu Seidealnya. harusnya. Tetapi ya Mm-mm. tadi balik lagi gitu kita tidak bisa menyamakan Menyamakannya. semuanya sama jadi misalkan pas kebetulan tidak diterima gitu jangan memaksa terus jangan berpikiran bahwa semua sekolah juga nggak nerima gitu tetap dicari, insya Allah ada gitu. Mm-mm. Nah, biasanya juga kita bisa apa mencari informasi itu dari orang yang ada di daerah tersebut ataupun apa anak yang sudah bersekolah yang di umum ya gitu ya Umum. menerima
gitu. Karena kayak jujur di sekolah aku sendiri kan bukan sekolah inklusi ya, tetapi alhamdulillah menerima dan tidak pernah menolak, malahan tidak pernah menolak anak-anak yang mereka memiliki kekhususan ini, tidak pernah gitu. Nah, Mm-mm. kebetulan juga gitu baru belajar kan, karena sekarang saat ini saya sedang berkuliah kembali gitu ya, khusus untuk anak usia dini. Ternyata memang sekolah yang benar itu kalau di tahun yang sekarang ya, harusnya mereka ini menerima gitu, nggak jangan pernah ada kayak misalkan persyaratan masuk ke TK ini harus ada apa namanya, rekomendasi dari dokter atau lain-lain yang anaknya berkebutuhan ini ya gitu. Kalau Mm-mm. kita tuh nggak pernah, malahan nggak pernah meminta seperti itu. Oh Nanti iya, iya. iya, seharusnya memang kalau di apa dunia pendidikan harusnya seperti itu. Kalau mereka masih membedakan, mereka masih tidak Minta menerima, surat. berarti sekolah tersebut masih berpikiran yang zaman dahulu gitu. Lain zaman sekarang Hmm. itu ya udah nggak ada yang kayak gitu. Harusnya Hmm. kita bisa memfasilitasi semuanya. Apalagi sekarang Mm. kan disebutnya kurikulumnya merdeka kan. Iya, Harusnya benar-benar merdeka itu ya jangan ada yang namanya perbedaan gitu. beda. Justru sebenarnya mereka itu ya sama seperti kita, sama ingin Masya belajar Allah, juga aduh seru gitu. banget. Duh jujur Iya, Za merinding Za, jadi kayaknya tuh, aduh alhamdulillah banget ya dengan adanya kurikulum Merdeka itu, ini mungkin ngeringanin kita juga ya Za, nyekolahin anak-anak kita. Kalau dulu kan kayaknya susah banget penolakan, harus surat ini, surat itu. Sekarang berarti idealnya nggak boleh minta kayak gitu ya Za? harusnya sih enggak sih. Harusnya Harusnya ya. enggak ya. Mm-mm. Iya. Kalau kayak tes Ah, IQ gitu Za, harusnya juga nggak diminta. Nah, ini lucunya nih di Indonesia ya. Wah lucu Jadi banget. tes IQ, lucunya di Indonesia itu anaknya nggak kenapa-napa, kenapa dites IQ? Iya, kan sekarang yang nggak tahu kalau pas udah kurikulum Merdeka ya, Za. Nah, kalau didengar-dengar dari yang sekolah sebelumnya nih teman-temannya Almizan, pada diminta Za surat IQ, Hmm, surat keterangan kalau dia Down syndrome misalnya, hmm, surat hmm. kesehatannya ada sakit apa itu biasanya diminta. Iya. Nah, itu makanya tadi kembali lagi ke sekolah-sekolah tersebut ya. Jadi Mm-mm. masuknya ke kebijakan sekolah sih. Kalau misalkan mereka memang membutuhkan seperti itu, sebenarnya kalau dari segi ilmu pendidikan itu tidak diperlukan Tidak hal-hal diperlukan. persyaratan-persyaratan tersebut, karena tetap berbeda. Misalkan mereka meminta surat dari dokter ataupun diagnosa dari dokter, hasil tes IQ, ESQ ya, dan lain-lainnya gitu ya. Itu miliknya medis gitu. Ya kan? Mm. Bahkan bahasa Down syndrome, bahasa apa, apalagi kalau itu Autis misalnya. ADHD, autis itu yang memiliki itu anak-anak kedokteran gitu. Kalau Mm-mm. orang-orang pendidikan itu kita tetap menganggap mereka itu ya anak usia dini. Kalau usianya 0 sampai 6 tahun ya kita sebut ya mereka anak usia dini. Nggak ada label-label yang seperti itu. Label tersebut hanya untuk mengetahui bahwa kekhususan mereka ini apa gitu. Tapi Mm-mm. harusnya kalau mereka emang benar-benar mendalami ya bagaimana pendidikan itu, ya harusnya mereka tidak membedakan tersebut dan tidak Mm. memerlukan hasil-hasil diagnosa tersebut. Justru kita sudah mengetahui saat 1 bulan deh, 1 bulan mereka sekolah itu kan sudah mulai Senilai ya. terlihat cara belajarnya seperti apa. Nah, kemudian setelah 1 bulan baru kita memberikan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan cara belajarnya mereka gitu. Itu yang disebut tadi Hmm. kurikulum berdiferensiasi, itu yang berbeda-beda. Pastinya setiap anak tuh memiliki apa, pembelajaran atau kebutuhan yang berbeda juga gitu. Berarti nanti materinya tuh dibedain gitu ya, Za? Ini Iya, buat yang pastinya. kemampuannya si A misalnya yang tadi udah kelihatan nih, kayaknya ada yang berbeda. Berarti nanti nilai akademiknya juga berbeda, nggak sama anak-anak lain. Pasti beda, pasti beda. Kalau anak TK lebih mudah ya. Anak TK Mm-mm. tuh lebih mudah untuk penilaian karena memang yang dinilai itu adalah perkembangannya, dan setiap perkembangan anak itu kan pasti berbeda-beda. Mm-mm. Nah, yang agak sulit itu memang nanti di SD gitu. SD. Karena memang kita masih inian ya, sekolahnya itu masih apa ya?
masih sama seragam lah gitu bahasanya, Mm-mm. masih diseragamkan Masih gitu ya. Jadinya diseragamkan. iya masih diseragamkan. Jadi misalkan rapot itu ya isinya kan pasti mata Nilai. pelajaran kan, Mm-mm. mata pelajarannya ini yang oh ini nilainya sekian sekian sekian, berarti itu kan diseragamkan gitu. Tapi kalau di Mm-mm. TK itu berbentuknya adalah narasi. Narasi. Narasinya ini adalah sesuai dengan perkembangan anak tersebut. Misalkan Mm-mm. Mizan pada semester ini sudah mulai berkomunikasi dan bercakap-cakap atau sudah mulai bercerita di depan teman-temannya gitu. Mm-mm. Nah, itu perkembangan sebutnya gitu. Nah, setiap perkembangan ini setiap anak juga pasti berbeda. Ada yang ternyata dia belum bisa selancar seperti Mizan gitu. Jadi memang pastinya berbeda kalau untuk TK ya. Sip. Berarti baiknya nih, kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu dimasukinnya ke sekolah alam, ke sekolah alam, SLB atau sekolah umum, Za? Banyak nih Ya, yang kayak gini juga nanya-nanya. iya. Nah, kalau ini tergantung dari orang tua ya, gitu. Kalau misalkan di sekolah umum ingin anaknya ini bisa untuk bersosialisasi gitu, Mm, ataupun eh, kelebihannya adalah anak-anak bisa banyak belajar dari anak yang berbeda gitu. Jadi kalau mm, misalkan di SLB itu kan eh, yang dia temui adalah biasanya anak-anak yang memang memiliki kekhususan juga ya gitu mm, kan. Tetapi kalau di sekolah umum itu bisa jadi di situ ada anak yang memiliki kekhususan dan juga anak-anak yang umum. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan kita mau masukin anak itu ke sekolah umum gitu, kalau ingin anaknya ini melihat bagaimana teman-teman yang lain itu belajar atau mm. bagaimana anak ingin bersosialisasi, itu boleh aja ke Kalau sekolah umum. umum. Nah, kalau misalkan mau masukin ke sekolah SLB, itu juga nggak masalah gitu kan. Kalau di SLB itu kan memang sudah expertnya ya guru-gurunya itu ataupun kegiatannya ataupun media-media pembelajarannya bahkan lingkungannya yang sudah menyiapkan untuk anak-anak yang memang berkebutuhan khusus gitu ya. Mm, Jadi setiap orang tua pasti punya uh, pandangan ataupun punya target tersendiri untuk ke anaknya, untuk memasukkan ke sekolahnya itu yang seperti apa, gitu. mm, Prinsip-prinsip pendidikan juga ngaruh ya dari orang mm. tua itu mau masukin ke sekolah umum itu karena apa. Tapi yang sedikit bisa disampaikan bahwa kalau mau masuk ke sekolah umum, berarti sudah siap juga untuk menerima juga dari orang-orang lain karena kan biasanya kalau di sekolah umum itu untuk anak yang khusus kan jarang ya gitu. Mm, Nah, biasanya ada aja yang orang tua ataupun lingkungan gitu yang menyampaikan bahwa kenapa tidak disekolahkan khusus gitu ya. Biasanya ada aja yang kayak gitu. Nah, iya, itu iya. harus disiapkan seperti itu, dipersiapkan dari orang tuanya aja. Kalau anak-anak itu mereka sangat natural banget. Mereka Mm, melihat ada teman yang seusianya, mereka pasti ajak main. Mau mm, itu mm, dia mm. khusus enggak yang enggak berpengaruh ke mereka. Mereka akan tetap Tetap bermain main ya. aja gitu. Belum ada yang namanya membedakan nggak mau main sama anak ini masih dasar mereka tidak mau main itu masih belum belum ada lah yang Belum kayak ada. kita kan udah bisa berpikir ya sudah bisa Kita ya orang gede apa ya. eh, membedakan gitu iya gitu. Mm, Eh, bahwa cocok nggak cocoknya bermain tapi kalau anak-anak TK tuh enggak selama dia bermainnya ini masih bisa diajak sama-sama sama mm, temen-temennya tidak yang pukul-pukulan gitu ya atau mm. eh, bikin anaknya ini nggak nyaman gitu, bikin temannya ini nggak nyaman, pasti tetap diajak main Tetap gitu. Jadi diajak main. nggak nggak Mm. semenakutkan yang di pikiran kita bahwa anak kita nanti bagaimana di sekolah gitu. Tapi Dibedain. yang harus disiapkan orang tuanya mungkin ya kalau di sekolah umum Mm, itu gitu. betul. Tapi kalau eh, orang tua ingin dimasukin ke SLB juga nggak masalah banget sih, Nggak masalah ya. Mm. Terus Niza, nggak masalah dong. sekarang kan lagi dari dulu sampai sekarang sih ya banyak kayak bullying itu kan ada aja.
Nah, kita nih biasanya kayak aku tuh emang khawatir banget karena anak kita kelihatan nih bedanya, apalagi Down syndrome kan wajahnya khas ya. Khawatir banget nih bisa jadi korban bullying gitu. Apalagi mungkin kalau TK yang kayak Elza bilang, mereka layaknya kayak anak-anak bakal main bareng. Tapi kalau nanti udah masuk sekolah SD gitu, Za, nanti gimana lagi nyari sekolahnya? Biar tahu nih anak kita aman gak tempatnya nih sekolah bener-bener mempraktekkan no bullying apa enggak gitu. Bisa nggak ya, Za? Ya, ya. Jadi yang kita siapkan itu adalah anaknya, bagaimana menghadapi lingkungan gitu. Anak kita Jangankan ya, anak-anak yang kayak Mizan gitu ya, anak yang eh, kayak biasanya aja itu masih kena bisa kan, bully. masih Mm-mm. masih iya masih berpotensi bahwa dia kena bully ataupun bahkan dia membuli gitu. Jadi yang Mm-mm. disiapkan itu bukannya lingkungannya doang gitu, tetapi diri anaknya itu yang perlu disiapkan. Iya, bener sih, Karena bener. kan eh, kita tidak bisa mengatur ya, nggak bisa apa membuat semua orang atau membuat semua lingkungan itu harus ramah kepada anak kita Mm-mm. atau membuat aman untuk anak kita. Berusaha sih iya gitu ya, mencarikan yang terbaiknya iya. Tapi kan kita tidak menutupi kemungkinan akan bisa terjadi gitu. Mm-mm. Jadinya yang disiapkan adalah anak-anaknya gitu. Anak-anaknya ini adalah menyiapkan bagaimana meregulasi diri dia gitu, bahwa saat dia nanti dalam keadaan yang membahayakan, Mm-mm. ini yang pertama dilakuin adalah eh, dia bisa mengucapkan tidak gitu, bisa Mm. tidak perlu melawan untuk membalas ya gitu. Mm-mm. Jadi kan kita nggak mau ngajarin anak untuk dendam kan, Pukul, kalau pukul misalkan gitu ya. membalas itu kan ciri-ciri, iya, ciri-ciri anak itu diajarkan bahwa dia ini harus eh, apa membalas semua perbuatan yang tidak baik bahkan dibalas gitu. Harusnya kan nggak yang kayak gitu gitu. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak bagaimana melindungi diri anak gitu. Jadi kita nggak bisa nih harus apa namanya sampai wah nanti kelasnya harus yang kayak gini ya, sekolahnya harus yang kayak gini, gurunya kayak begini gitu. Kita nggak bisa akan selamanya kayak gitu kan. Nanti saat Mm-mm. di SD, bahkan dia 6 tahun loh di SD. Mm-mm. Bisa jadi nanti di dalam kelasnya itu berganti orang, Mm-mm. temannya bisa berganti, Mm-mm. gurunya bisa ganti-ganti juga kan, gitu. Iya. Jadi kita nggak bisa mengatur bahwa guru itu harus sama yang kita harapkan gitu. Mm-mm. Tapi ya harapan kita pasti gurunya bisa gitu kan, Iya. bisa apa menjaga anak-anak kita gitu. Nah, salah satunya yang tadi itu anak harus bisa menolak ataupun menyampaikan bahwa jika dalam keadaan tidak aman, Tidak dia aman. itu minimal bisa berkata tidak gitu. Misalkan dia dipukul gitu, tidak gitu, saya tidak suka gitu, ini tidak boleh gitu, itu boleh banget nggak masalah gitu, Mm-mm. karena salah satu apa pertahanan ya, pertahanan anak-anak supaya tidak minimal itu tidak kena kekerasan fisik. Kekerasan. Nah, kalau kekerasan verbal gitu, bicarakan kepada anak-anak bahwa jika ada yang berkata tidak baik gitu, atau ada yang kata-kata yang apa tidak ada artinya gitu. Jadi kalau di Mm-mm. TK tuh, kalau misalkan anak-anak bicara yang bahasa kasar ataupun bahasa yang artinya mereka belum tahu, pasti kita ngasih tahu ke anak-anaknya, memang kamu tahu itu artinya apa. Kalau belum tahu artinya, jangan diucapin gitu. Itu kita ulangin setiap hari kepada anak-anak. Mm-mm. Kalau misalkan mereka nggak tahu artinya dan itu adalah kata-kata yang membuli atau kata-kata yang kotor gitu, Mm-mm. kita pasti sampaikan kepada anak-anak bahwa ini kata-katanya tidak ada artinya. Misalkan Mm-mm. apa namanya bahasanya apa ya yang yang Selebeo. anak-anak zaman now gitu lah ya. Nah kayak selebeu, selebeu kan gak ada artinya kan? Gak ada. Artinya apa? Nah Nggak itu tahu. kayak gitu kita bisa sampaikan ke anak. Mm-mm. Selebeu apa sih artinya? Gak tahu. Nah kalau nggak tahu artinya nggak usah diucapin Nggak usah gitu. diucapin. Ah, kalau Jadinya, tahu sebutin dulu. nah Kalau kalau emang nggak bagus kasih tahu gitu ya. iya, Iya benar-benar ini jadinya kita dari nggak mesti parenting harus juga. bilang, "Oh, iya betul." Nah, jadi memang yang harus disiapkan itu anak-anaknya. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama Mm-mm. adalah anak bisa eh, berkata tidak. Tidak. Kemudian yang kedua, kalau masih
masih tetap dibully atau masih tetap dalam keadaan tidak nyaman, dia melapor kepada guru gitu. Pokoknya orang orang dewasa ya, orang dewasa di sekitar itu harus diajarkan. Misalkan kamu nggak suka hal ini gitu, langsung sampaikan ke guru kamu gitu. Jadi Hmm. eh, ya diajarkan bahwa melindungi diri itu tidak perlu dibalas dengan hal yang kasar juga, tapi bisa dilakukan dengan cara yang tadi. eh, yang pertama dia bisa menolak, yang kedua bisa melaporkan kepada gurunya, yang ketiga menghindar gitu. Jadi Hmm. kalau kita udah tahu ada orangnya seperti ini, eh, Hmm. bukannya kita untuk memilih-milih ya, Apa? mengajarkan anak-anak memilih, tetapi eh, untuk bisa anak ini lebih nyaman gitu ya, lebih baik. eh, Kalau masih belum bisa mengkomunikasikan kepada temannya supaya tidak melakukan hal tersebut, lebih baik anaknya ini, oh ya udah berarti aku mainnya lebih Jangan baik sama dia. main apa atau main yang mana gitu. Nah, terus Niza, kan tadi ngomongin sekolah-sekolah tuh ya, tentang kurikulum, udah tentang cara cari sekolah, udah baiknya gimana. Nah, kalau untuk usia di bawah 5 tahun nih, kayak Almizan yang belum pada sekolah, boleh nggak sih, Za, kalau kita ngajarin di rumah, sama kayak di TK yang baca Kalistung tuh, umur 3 tahun udah belajar 1 tambah 1 2, udah digitu-gituin 2 tambah 2 berapa 4. Nah, itu kalau kita ngajarin di rumah kayak gitu, sebenarnya bagus gak sih, Za? Apa nanti dibilang si anak cepet bosen juga pas sekolah? Gimana tuh buat yang Iya, belum sekolah? Kan mau banyak juga nih jawaban orang tua yang jujur begini apa nih. iya deh, mau jawabannya yang enak apa yang nggak enak? Yang mana dong? Udah langsung aja dah kalau ada yang gak enak keluarin dah, Za. Iya, iya. Jadi emang untungnya ya sekarang itu Mm-mm. udah eranya era digital kan. Jadi Betul, parenting mengenai pendidikan anak di rumah itu banyak banget. banyak banget. Nah, kalau misalkan pingin anaknya bisa membaca gitu, coba cari bagaimana membaca untuk anak usia dini. Mm-mm. Pingin anaknya bisa berhitung, coba cari informasi bagaimana sih mengajari anak berhitung untuk anak usia dini gitu. Jadi yang disebut tadi ngajarin 1 ditambah 1 2 Nah, itu itu gimana tuh? old school sekali. Aduh, Aduh, iya. ada. Karena kan emang udah terbiasa ya, karena kita Mm-mm. juga ngalamin pendidikannya juga sama yang kayak gitu Sama, kan dari orang ya. tua. Jadi ya kurang lebih pasti ke anaknya juga kayak gitu. Nah, Iya, tapi yang betul. tadi bilang gitu, sekarang udah eranya digital, udah banyak banget cara Jadi terserah mengetahui. ya. Nah, Terserah mau ngajarinnya kayak gimana. jadi kalau pengen ngajarin ya, ngajarin anak yang tadi kita balik lagi ke awal bahwa anak-anak itu masih dalam fase fondasi gitu. Pondasi. Pondasinya Dalam dulu ya, fondasi, ingat jangan lupa. fondasinya dulu, iya yang harus diingat itu anak TK, anak usia dini, anak 0 sampai 8 tahun, mereka ini masih dalam keadaan eh, merangkai bawahnya. Jadi kan kalau kita ilustrasikan bagaikan bangunan gitu ya. Kalau misalkan kita menyiapkan anak-anak atau membangun bangunan dengan 2 tingkat, kira-kira bawahnya, pondasinya yang disiapkan ini adalah untuk 1 bangunan atau 2 bangunan? Dua bangunan. Berapa? 2 bangunan kan? Dua bangunan. Sama kayak anak-anak sekarang, kayak Mizan sekarang. Kalau yang disiapkan Mizan ini adalah untuk nanti masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya gitu ya. Yang disiapkan itu adalah bangunannya yang kokoh. Gimana Mizan bisa tahu angka 1 kalau itu dia adalah 1, kalau yang diajarin itu cuman bentuknya 1, tulisan 1 doang Satu gitu. doang. Padahal eh, anak untuk mengetahui 1 sampai 10 dengan dia melihat sekelilingnya aja itu udah bisa. Bisa. Tapi anak paham nggak makna dari angka 1? Jangan-jangan dia cuma Hmm, tahu angka 1 itu disebut namanya 1 doang. Tapi dia nggak iya. tahu maknanya dari angka 1, kalau 1 itu adalah satu benda.
ada Mm-mm. satu buah nih, makanya Mm-mm. dia disebutnya satu. Kenapa dia Mm-mm. disebut satu? Kalau ada dua, berarti itu adalah dua benda, jadi Dua disebutnya benda. dua. Maka yang kalau satunya dihilangkan, maka dia disebutnya satu. Nah, Mm-mm. makna-makna atau pondasi-pondasi awal untuk mengetahui itu adalah angka satu itu yang diajarin. Nah, kalau misalkan si Betul. Mizan cuma dikasih tahu ini satu ya Mizan, ini angka satu, ini angka dua, ini bentuknya tambah nih. Dia nggak Mm-mm. tahu nih kalau tambah itu maksudnya kalau ada satu, kalau ada satu pensil atau satu apel, Mm-mm. ditambah satu apel lagi, ini disebutnya dua apel. Dia nggak Mm-mm. tahu, dia Nggak cuma tahu tahu ya. itu bentukannya tambah satu sama Oh dengan iya, dua. oh iya iya bener-bener. Bener Za, Tuh. pantesan nih aku tuh kalau ngelihat di sosmed ya ibu-ibu ngajar anaknya tuh pinter Za. Satu, ini berapa? Satu, dua, tiga, sampai 10. Jadi kan kita yang ngelihat anak kita di rumah, kok kayaknya ini belum sampai sini gitu ya. Jadi itu sebenarnya mungkin dia emang ngelihat aja ya, belum belum tahu kalau itu tuh satu buah tuh satu gitu. Jadi emang angka aja yang dia lihat ya. Iya, iya Benar-benar. betul. Jadi sebenarnya tuh intinya lebih baik bermain tapi sambil belajar. Iya nggak sih, Za? Iya, Daripada nggak terasa belajar kan? aja. Nulis satu, dua, A, B, C gitu ya. Iya, apalagi yang nulis tuh. Hati-hati banget tuh yang belajar nulis. Yang usia Mm-mm. 4 tahun yang jari-jarinya mereka masih berkembang. Apalagi anak kesehatan nih, tahu banget dong Iya, otonomi tubuh kayak gimana kan. iya Itu benar-benar. jari-jari masih belum lurus. Udah Iya, dikasih pensil. makan ya kan, makan Padahal, sendiri belum benar, masih berantakan, iya, padahal mandi sebelum dia sendiri. megang pensil, ya kan, belum sebelum dia pegang apa namanya alat-alat tulis gitu ya. Mereka itu kan harus dirangsang dulu tangannya supaya Iya, kuat. Gimana caranya benar-benar biar kuat? Kasih permainan yang pakai tangan, semuanya yang pakai 10 jari itu bergerak gitu. Kan bergerak. banyak permainan-permainan sekarang kan, Mm-mm. permainan di mall yang disangkanya itu cuma permainan di mall ataupun permainan yang ada di sekeliling anak, yang ada di lingkungan, yang ada di alam, itu bisa jadi permainan juga gitu. Mm-mm. Jadinya yang dikuatin adalah jari-jarinya dulu gitu. Kalau Betul, misalkan ingin apa jari-jarinya kuat, kasih Play-Doh gitu, kasih permainan yang menyobek, yang nyampe. meremas-meremas, biar kuat dulu tangan-tangannya gitu. Ya Terus benar. kalau pengen kalau menulis itu kan 3 jari ya yang digunakan kan, yang paling kuat itu 3 jari. Nah, Mm-mm. makan itu kan juga sama ya, pakai 3 jari juga gitu. Nggak apa-apa diajarinnya dari pegang alat-alat makannya dulu, walaupun Mm-mm. dia belum bisa menyuapi sendiri ya, Nyuapin. tapi minimal dia udah bisa pegangnya itu 3 jari, bukan Tiga. 5 jari gitu. Kalau 5 jari masih begini, masih belum Belum ya? terlatih nih 3 jari untuk nulisnya. Jadi yang diajarin, mulai diajarin untuk 3 jarinya ini Oh iya, supaya nulis kuat. gini ya. Kalau udah kuat 3 jarinya, insya Allah bisa pegang pensil gitu. Nah sekarang ya gimana dia mau bisa pegang pensil, orang nggak dilatih, jari-jarinya yang dilatih cuma lari-larinya doang. Berarti kan Iya. beda, beda perkembangan juga gitu. Kalau yang Mm-mm. dilatihnya itu otot besarnya, dia untuk keseimbangan, untuk apa lari-larinya gitu ya. Yang berkembang itu otot besarnya disebutnya motorik kasar kalau kita Motorik di kasar. dunia pendidikan. Kalau di apa tangan-tangan itu yang bergeraknya itu dari jari sampai ke pergelangan tangan itu disebutnya motorik halus Motorik gitu. Nah, halus. yang motorik halus ini melempar bola itu kan memang melempar bola motorik kasar ya, tapi Mm-mm. kan tangannya itu kuat untuk memegang bolanya sama untuk Mm-mm. melempar bolanya. Jadinya banyak banget tuh permainan-permainan yang motorik-motorik halus supaya anak-anak tuh bisa menulis. Apalagi sekarang eranya digital, jarang banget sekarang menulis ya, kecuali Iya. memang di sekolah sih akademis pastinya, apalagi yang konvensional mereka Mm-mm. penggunaan alat tulis juga lebih banyak. Tapi kalau yang Mm-mm. sekolah-sekolah apa mereka menggunakan basisnya digital pasti lebih banyak pegangnya itu laptop kan kayak gitu. Laptop. Jadi ada tuh yang bicara kalau kapain anak belajar nulis gitu. Orang sekarang udah eranya digital gitu. Tapi Mm-mm. diajarkan itu perlu gitu. Tapi Tetap kan perlu diajarkan. ya tetap. Mm-mm. Oke, Gitu nih.
Seru banget, Za. Aduh, tahun besok Almizan udah mulai masuk dunia pendidikan. Udah mulai harus disekolahin Nah, ya, Za ya. Tetap harus sekolah nih, iya, biar dari ngomongnya sekarang makin berarti udah cari lancar. tahu ya. Ya, Iya, jadi udah dicari sekarang tahu sekolah-sekolahnya. lebih tahu sekolahnya kayak gimana. Kita bisa pilih-pilih ya, Za. Meskipun kata Elza tadi harusnya idealnya sekolah itu nggak bisa nolak anak-anak berkebutuhan khusus, tapi tetap kita pilih aja ya, Za, daripada tetap kita masukin kan, dipaksa kita masukin, ternyata nanti kurikulumnya beda ke anak kita, malah nanti tertekan dianya ya. Alhamdulillah Niza, Iya, aduh enak banget ngomong sama Elza. Kayaknya kalau dilanjutin bisa seharian gak bisa habis. nggak pulang-pulang ya. Iya. Nah, Ayah Bunda, kebetulan banget nih aku punya temen Elza, dia kepala TK di daerah Depok ya, Zah? Iya, daerah Ya, Depok. Depok. Nanti kalau Ayah Bunda ada yang mau ditanyain, boleh tulis di kolom komentar apa yang mau ditanyain sama Bunda Elza, supaya nanti lain waktu kita ngobrol begini lagi ya, Zah. Barangkali nanti Insya ada Allah. Ayah Bunda yang mau ikut nanya, ada yang belum kita bahas, boleh banget tulis pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah kita bantu jawab ya, Zah.